A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para hadirin, para pemirsa, para santri-santriwati yang berbahagia, beberapa hari ini saya melakukan beberapa pembahasan, beberapa riset, beberapa bacaan-bacaan seputar tentang mimpi melihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini saya menemukan sebuah buku, yaitu sebuah karya dari Syekh Abdul Aziz Ahmad Abdul Aziz yang berjudul Ra'aitun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Mi'atu Qissah min Ru'an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya lebih kurang saya telah melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 100 kisah tentang melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di bahasa Indonesianya ini sudah terbit ya, judulnya itu 100 kisah mimpi melihat Nabi ya, edisi Rindu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa, para hadirin yang berbahagia, salah satu kalimat paling agung yang didengar dan dinikmati telinga orang beriman, yaitu ketika ia duduk di samping seseorang yang berkata, "Aku bermimpi melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Lalu ia pun menyimak dengan sungguh-sungguh ketika orang tersebut menceritakan mimpinya. Kemudian ia bertanya, "Bagaimana engkau melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Siapakah orang yang sedang bermimpi, yang sedang bersamanya? Apa yang kau katakan kepada beliau dan apa yang beliau ucapkan kepadamu?" Setelah itu ia pun semakin rindu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berharap kawannya terus bercerita tentang mimpinya, mengulangi lagi dan lagi, karena ia merasakan kenikmatan, keenakan dan kebahagiaan saat mendengarnya. Syekh Abdul Aziz Ahmad Abdul Aziz ini kemudian mengungkapkan bahwasanya, "Wahai saudaraku, ulangilah kisah mereka, karena kisah mereka mengkilatkan hati yang berkarat dan menghidupkan hati yang mati." Bagaimana mungkin seorang muslim tidak rindu untuk melihat Nabi dan kekasihnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan beliau sendiri begitu rindu untuk bertemu setiap muslim dan belum pernah melihatnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri selalu berharap untuk bertemu para pengikutnya, para kekasihnya yang belum datang. Dalam sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dikatakan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah pergi ke suatu makam lalu bersabda, "Assalamualaikum dara qaumil mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Walitu anni ra'aitu ikhwanana qalu ya Rasulullah alasna ikhwanak qala bal antum ashabi wa ikhwani allazina lam ya'tu ba'd wa ana faratuhum 'ala al-haud qalu ya Rasulullah kaifa ta'rifu man ya'ti ba'daka min ummatik qala ara'aytum law kana rajulun khaylun ghurrun muhajjala fi khaylin buhmun duhmun ala ya'rifa khaylah qalu bala qala fa innahum ya'tuna yawmal qiyamati ghurran muhajjalin minal wudu." Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya lebih kurang, "Assalamualaikum wahai negeri orang-orang yang beriman, insyaallah kami akan menyusul kalian. Aku berharap dapat melihat saudara-saudara kita nanti." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bukankah kami adalah saudara-saudaramu?" Rasulullah SAW menjawab, "Kalian adalah para sahabatku, sedangkan saudara-saudaraku adalah yang belum datang, dan aku mendahului mereka menuju haud atau telaga Rasulullah SAW di surga." Ya. Para sahabat kembali bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana engkau mengetahui umatmu yang datang?" Rasulullah SAW menjawab, "Menurut kalian, jika seorang laki-laki melihat kuda yang putih bersih di tengah kuda-kuda yang sangat hitam, bukankah ia bisa mengenali kudanya?" Mereka menjawab, "Benar." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh pada hari kiamat nanti umatku akan datang dengan wajah dan kaki putih bersih karena wudhu." Hadis riwayat Nasai, Ibnu Majah, Malik dan Al-Baihaqi. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Albani dalam kitab Sahihun Nasai. Para pemirsa, para hadirin yang berbahagia, kemudian Syekh Ahmad Abdul Aziz ini meneruskan bahwasanya bagaimana mungkin seorang muslim tidak rindu untuk melihat sang kekasih yang paling mulia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara dalam berbagai kesempatan beliau sendiri menyatakan bahwa para kekasihnya yang belum pernah melihatnya akan merindukan perjumpaan dengannya, meskipun harus mengorbankan seluruh hartanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
min asyaddi ummati li hubban nasun yakununa ba'di yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malihi. Di antara umatku yang paling mencintaiku adalah segolongan manusia yang datang setelahku. Salah seorang di antara mereka sangat berharap bisa melihatku, walaupun dengan mengorbankan keluarga dan hartanya. Hadis riwayat Muslim. Lantas bagaimana mungkin kecintaan seorang muslim terhadap Nabi tidak terlalu besar, sedangkan para sahabat beliau yang mulia, yang hidup, yang salat dan berjihad bersama beliau, jika mereka tidak melihatnya untuk beberapa saat saja, kerinduan mereka kepada Rasulullah SAW begitu menggelora. Kerinduan itu membuat mereka bergegas untuk duduk di hadapan beliau lalu memandangnya. Al-Kisah, Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu anha menceritakan, seorang laki-laki datang menemui Rasulullah SAW kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, demi Allah, engkau benar-benar lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Sungguh engkau lebih aku cintai daripada istriku dan lebih aku cintai daripada anak-anakku. Sungguh ketika di rumah aku selalu ingat kepadamu hingga tak bisa menahan diri untuk datang kepadamu dan bisa memandangmu. Jika aku teringat akan kematianku dan kematianmu, maka aku tahu bila engkau masuk surga, engkau akan diangkat ke surga bersama para nabi. Sementara bila aku masuk surga, maka aku takut tak akan bisa melihatmu lagi." Mendengar semua itu, Rasulullah SAW tidak menjawab sepatah kata pun, sehingga malaikat Jibril turun dengan membawa ayat berikut. "Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa." Shadaqallahul 'azim. Yang artinya, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para siddiqun, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang saleh. Dan mereka itulah teman-teman yang sebaik-baiknya. Quran Surat An-Nisa ayat 69. Nah, kisah ini bisa dilihat dalam kitab Al-Mu'jam As-Saghir dan Al-Mu'jam Al-Awsat. Juga diriwayatkan dari oleh At-Tabrani, kemudian Abu Nuaim, ya. Dan juga di Tabrani di dalam kitab As-Saghir dan Al-Awsat. Para pemirsa yang berbahagia, Rasulullah SAW sangat merindukan para umatnya. Kalau kita lihat misalnya, waktu tidur adalah bagian yang cukup panjang dari umur manusia. Sebagai contoh, jika seseorang membiasakan diri untuk tidur selama 8 jam sehari misalnya, dan ia hidup selama 60 tahun, maka ia telah menghabiskan sepertiga umurnya untuk tidur, atau menggunakan 20 tahun dari usianya untuk tidur. Jadi tidaklah bijak dan masuk akal jika seseorang manusia berusaha untuk membahagiakan dirinya, memberi kesenangan kepada ruh dan jasadnya dalam waktu yang ia lalui dalam keadaan jaga, kemudian meninggalkan begitu saja waktu yang panjang dari hidupnya yang ia bisa habiskan dalam tidur ini tanpa memberi makna apapun, lantas berusaha menjadi orang yang bahagia. Sementara itu alam arwah alam ruh, ya, lebih luas dibanding alam jasad atau alam jasmani, dan lebih tak terbatas lagi. Demikian itu karena alam ruh atau alam arwah tak terbatas oleh ruang maupun waktu. Di alam arwah ini, di alam ruh ini tidak ada tabir-tabir maupun hijab yang memisahkan diri antara ruh, bila ruh itu benar-benar bersih. Oleh karena itu Rasulullah SAW mendorong kita agar dapat bermimpi yang baik-baik, serta menganjurkan dan memberi kabar gembira dengannya, bahkan sering menanyakan tentang mimpi baik tersebut. Dalam sebuah hadis disebutkan, an Samrah bin Jundab radhiyallahu anhu qala, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla salatan aqbala alaina biwajhihi faqala man ra'a minkum al-lailata ru'yan qala fa in ra'a ahadun qassaha fayaqulu ma sya Allah. Diriwayatkan dari Samrah bin Jundab radhiyallahu anhu, ia berkata, seusai menunaikan salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam memalingkan wajah kepada kami, kemudian bertanya, siapakah di antara kalian yang mengalami suatu mimpi malam ini? Samrah berkata, jika seseorang mengalami mimpi, maka hendaknya ia menceritakannya. Lalu beliau menyahut, Masya Allah. Hadis riwayat Bukhari. Para sahabat Nabi sering berharap juga supaya memperoleh mimpi yang baik. Bahkan mereka berdoa kepada Allah agar mendapatkannya. Lantas mereka menceritakan mimpi itu kepada Nabi supaya beliau menafsirkan mimpi tersebut. Pernyataan di atas sejalan dengan sebuah riwayat dari Abdullah bin Umar, ia berkata, kana ar-rajulu fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ru'yan qassaha 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fatamannaitu an ara ru'yan aqussuha 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam.
pada saat Nabi Muhammad SAW masih hidup, jika seseorang mendapatkan suatu mimpi, ia akan menceritakannya kepada Nabi SAW, hingga aku pun berharap agar bisa memperoleh sesuatu mimpi yang bisa kuceritakan kepada beliau. Ini hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Al-Baihaqi. Para pemirsa yang berbahagia, begitu juga ketika Rasul SAW mimpi tentang suatu hal, beliau pun menuturkan mimpi itu kepada dua malaikat yang datang membawanya, lalu keduanya menunjukkan isi neraka kepada beliau, ya, beberapa kisah seperti itu. Kemudian pembacaan atas mimpi melihat Nabi tidak kalah pengaruhnya, baik rangsangan emosi serta kerinduan yang timbulkannya dibanding mendengarkannya. Namun sejauh ini kisah tentang mimpi Rasulullah SAW tidak bisa ditemukan dalam satu kitab yang secara khusus membahasnya, sehingga kisah-kisah ini banyak ditemukan di dalam kitab-kitab yang serupa dan identik. Kisah-kisah ini ditemukan secara acak, ya, dan terpisah di sejumlah kitab-kitab utama, ya, dalam berbagai tema dan kurun waktu yang berbeda-beda, sehingga buku ini menjadi salah satu yang berusaha untuk mengkoleksi dan mengumpulkan kisah-kisah semua itu. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nanti akan kita lanjutkan ke bab-bab berikutnya, ke tema-tema berikutnya. Ini sebagai pembukaan. Mudah-mudahan kita diberikan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa berjumpa kepada Rasulullah SAW baik di dalam mimpi maupun di dalam nanti di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.